Shalom anak-anak, selamat pagi. Iya, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran 3 dengan tema saling mengasihi anggota keluarga. Nah, sebelum kita memulai belajar, Ibu akan menjelaskan materi ini. Ibu ambil dari referensi Alkitab di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 dan di Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20 dan kitab Kejadian pasal 42 sampai 45. Baik, adapun pembelajaran ini kita ambil dengan kompetensi dasar atau KD 3.2, yaitu memahami pentingnya tanggung jawab dalam keluarga. Baik anak-anak ibu yang terkasih, yang tercinta, sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita lipat tangannya, tutup mata, dan kita akan berdoa. Kita akan naikkan doa Bapa kami. Mari bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi berikut, coba anak-anak siapkan pensil, bukunya untuk mencatat agar apa yang sudah dijelaskan bisa diingat kembali ya. Ya. Hari ini kita membahas materi saling mengasihi anggota keluarga. Anak-anak, Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Karena itu, Tuhan disebut sebagai Maha Kasih. Tuhan memelihara seluruh ciptaannya dengan penuh kasih. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan. Manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Artinya, manusia memiliki sifat-sifat Tuhan. Salah satu sifat Tuhan yang dimiliki oleh manusia adalah kasih. Nah, Tuhan memberikan keluarga yang baik kepada kita. Tuhan memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara saling mengasihi anggota keluarga. Mengapa kita harus mengasihi? Nah, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesamanya. Nah, dimulai dari keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Baik, Ibu akan menyampaikan kisah dari firman Tuhan ya, kisah tokoh Alkitab tentang Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Ya. Nah, mereka memiliki ayah. Ayahnya bernama Bapak Ishak dan ibunya bernama Ibu Ribka. Nah, Esau marah kepada Yakub karena Yakub mencuri berkat warisannya. Nah, hal ini membuat mereka terpisah dan tidak bertemu selama 20 tahun lamanya. Setelah 20 tahun, Esau dan Yakub bertemu dengan penuh kasih. Tidak ada rasa dendam dalam hati mereka karena mereka sudah saling memaafkan. Sikap memaafkan dapat membuat kerukunan antar saudara. Nah, selain kisah dari Esau dan Yakub, ada juga kisah Bapak Yakub.
ya. Nah, ini tentang Yakub, ya, kembaran Esau. Nah, Yakub memiliki 12 anak laki-laki, yaitu yang pertama Ruben, kedua Simeon, ketiga Lewi, keempat Yehuda, kelima Isakar, keenam Zebulon, ketujuh Dan, kedelapan Naftali, kesembilan Gad, ke-10 Asyer, ke-11 Yusuf, dan ke-12 itu Benyamin. Yakub sangat mengasihi Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain. Nah, hal itu membuat kakak-kakak Yusuf merasa iri hati. Kemudian mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering, sumur tua yang sudah kering. Nah, di sana mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian yang hendak pergi ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh Potifar dan dia menjadi budak Potifar. Suatu hari, Yusuf dimasukkan ke penjara. Suatu hari, ia difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia dimasukkan ke penjara. Yusuf, walaupun di dalam penjara, dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Setiap hari ia berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati Yusuf dengan kemampuan mengartikan mimpi. Oleh karena itu, Yusuf juga disebut sebagai juru mimpi. Suatu kali, Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun di Mesir yang dapat mengartikan mimpi Firaun, kecuali Yusuf. Yusuf kemudian diangkat menjadi raja muda di Mesir untuk mengatasi bencana kelaparan. Yusuf juga berjasa menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Ketika bencana kelaparan terjadi, Yakub ayahnya menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum ke Mesir. Yusuf akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya. Namun, saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf dan tidak mengenali Yusuf dengan penampilannya yang sudah berubah. Yusuf tidak menyimpan dendam kepada kakak-kakaknya. Dia memaafkan mereka. Kakak-kakak Yusuf pun juga telah menyesali perbuatan mereka. Akhirnya mereka semua hidup rukun kembali. Yakub dan keluarganya lalu pindah ke Mesir dan menempati tanah Gosyen. Keluarga Yakub berkumpul dan menjadi satu lagi karena mereka sudah saling memaafkan dan mengasihi satu sama lain. Anak-anak, kita harus bisa mengasihi sesama, terutama keluarga. Apabila di dalam keluarga hidup dengan saling mengasihi, maka akan tercipta kedamaian dan kerukunan. Baik, hari ini materi pembelajaran 3 sudah Ibu sampaikan. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan post-test dan ada tugas keterampilan yang lain. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari bersama-sama anak-anak kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti ibu yang memimpin doanya. Tuhan Yesus, kami sangat mengasihi keluarga kami. Jagalah ayah, ibu, adik, dan kakak, serta berkatilah mereka selalu.
Ajarkan kami agar selalu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Shalom. Tuhan berkati.